Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang tasawuf falsafi dengan saya sendiri Tirwahyuni dan dengan rekan saya Zulfikar Zahiratul Zuhro. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dari materi tentang pengertian tasawuf falsafi. Pertama, kita perlu mengetahui dulu apa pengertian tasawuf dan juga filsafat. Tasawuf sendiri berasal dari kata bahasa Arab isim masdar dari fi'il tasawafa ya tasawafu menjadi tasawifan yang bermakna berpindah, yang secara istilah atau terminologis makna tasawuf sendiri dirumuskan ke berbagai variasi makna, dan di antara makna tersebut ada yang diungkapkan oleh Al-Junaid bahwa al-haq adalah yang mematikanmu dan al-haqlah yang menghidupkanmu. Dalam hal ini tasawuf sepenuhnya berkorelasi dengan dimensi ketuhanan, berupa keyakinan terhadap kekuasaan Allah yang menciptakan dan sekaligus menghilangkan segala sesuatu selain dengan dirinya. Yang berikutnya yaitu tentang pengertian filsafat secara etimologis dan berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang philos artinya adalah suka, cinta, atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada sesama atau sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat sendiri yang diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Beberapa definisi filsafat secara terminologi adalah yang pertama, yakni suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang kedua yaitu kumpulan problem langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya. Yang ketiga yakni spekulatif untuk menjanjikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang keempat yaitu penyelidikan kritis atau pengandaian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Yang terakhir yaitu suatu disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda untuk melihat apa yang dikatakan dan untuk mengungkapkan apa yang Anda lihat. Kemudian, tasawuf falsafi sendiri diartikan sebagai suatu kajian tentang esensi, karena yang menjadi fokus adalah hakikat tentang sesuatu. Secara garis besar pun, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Jadi, jika dilihat dari berbagai definisi yang telah dapat diambil kesimpulan bahwa tasawuf falsafi adalah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan makrifat dengan pendekatan rasio filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja yang secara ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Tasawuf ini pun menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah dipengaruhi oleh berbagai tokoh. Secara umum, tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis yang dalam pengungkapannya berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Ajaran filsafat falsafi ini lebih mengarah pada teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan mengedepankan akal mereka, serta ajarannya memadukan tentang visi mistis dan visi rasional. Berikutnya kita masuk ke dalam materi perkembangan tasawuf falsafi. Kita mulai dari fase pertama, yakni abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Dalam fase ini itu belum dikenal yang namanya tasawuf, tapi bukan berarti tidak ada praktek yang berhubungan dengan tasawuf. Pada masa ini lebih dikenal dengan fase kezuhudan, di mana lebih kepada bersifat amaliyah daripada kepemikiran. Bentuk amaliyahnya sendiri seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Gaya hidup ini cenderung meniru gaya hidup asketik kaum Nasrani, tapi menurut beberapa pendapat, gaya ini terpengaruh oleh gaya hidup kaum Nasrani. Teori ini mungkin benar, tapi kalaupun pengaruhnya itu dari luar hanya menyentuh permukaan, sehingga intinya itu tetap kepada ajaran Islam. Di fase ini Nabi Muhammad diklaim sebagai jalan panutan para zahid, baik secara ucapan maupun tindakan. Dengan kata lain, sufi yang berasal dari generasi pertama ini belum bisa disebut sufi zahid. Zahid ini disebut sufi
disebabkan karena mereka memakai pakaian wool dari bulu domba atau suf. Kelompok sahabat Rasul yang menunjukkan kehidupan spiritual disebut al-sufah, yang kemudian hari dijadikan sebagai panutan dari para sufi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam fase ini antara lain adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farsi, Abu Hurairah, Muaz ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Umar, Hudzaifah ibn al-Yaman, Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Amr ibn Yasar, Suhaib al-Rumi, Ibnu Ummu Maktum, dan Hibab ibn al-Arud. Yang kedua, kita masuk ke dalam fase abad ketiga dan keempat Hijriah. Dalam fase ini disebut sebagai fase tasawuf, di mana pada permulaan fase ini muncul istilah sufi, dikarenakan tokoh utama dalam kegiatan rohani ini tidak semata-mata kegiatan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa, tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari oleh cinta. Pada masa ini terdapat beberapa tokoh yang membawa pendapatnya sendiri, seperti Abu Yazid al-Bustami dengan konsep ihtihadnya, Abu Muqid al-Husain al-Abdurrahman al-Halaj yang lebih dikenal dengan al-Halaj dengan ajaran hululnya. Memasuki fase yang ketiga, yaitu fase abad ke-5 Hijriah. Fase ini disebut fase konsolidasi, yang artinya memperkokoh tasawuf sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau tasawuf sunni. Fase ini didorong juga oleh keadaan di mana tasawuf sebelumnya telah melenceng dari syariah atau dari sunnah Nabi dan para sahabatnya. Tokoh dalam tasawuf ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Tokoh lainnya adalah Abu Al-Qasim Abdul Al-Karim bin Hawazin ibn Abdul Al-Malik ibn Talha Al-Qushairi atau yang lebih dikenal dengan Al-Qushairi, yang menulis tentang Al-Risalah Al-Qushairiyah. Yang keempat atau yang terakhir adalah fase ke-6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi yang memadukan rasa dan rasio, atau dikenal dengan perpaduan umat tasawuf dan perpaduan antara tasawuf dan juga filsafat. Sehingga dalam fase ini muncul berbagai teori dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahdah al-wujud, wujud yang sebenarnya adalah Allah, dan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang, sangkaan, dan juga hayalan. Tokoh dalam fase ini diantaranya adalah Muhyiddin Ibn Arabi atau yang lebih dikenal dengan Ibn Arabi dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Akbar, yang artinya adalah Syekh besar, dengan konsep wahdah al-wujudnya. Dan ada tokoh lain yakni Al-Syuhrawardi dengan konsep isyraqiyahnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa selanjutnya kita masuk ke dalam materi ciri umum dari tasawuf falsafi. Selain dari karakteristik yang sudah dijabarkan tadi, di sini tasawuf falsafi juga memiliki ciri umum. Dan di sini kami akan menjabarkan 4 poin, yaitu yang pertama, latihan rohania dengan rasa intuisi serta introspeksi diri yang timbul darinya. Mengenai latihan ini melalui berbagai tahapan dan juga keadaan rohaniah serta rasa, di mana para sufi filosof cenderung sependapat dengan para sufi sunni, sebab masalah tersebut menurut Ibnu Khaldun merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun itu. Yang kedua yaitu iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib, seperti contohnya sifat-sifat robbaniyah, arsy, kursi, malaikat, wahyu, kenabian, roh, hakikat realitas seperti segala wujud yang gaib, yang tampak, dan juga susunan kosmos, terutama tentang penciptanya dan ciptaannya. Mengenai iluminasi ini, para tokoh sufi melakukan latihan rohaniah dengan mematikan kekuatan syahwat serta menggairahkan roh dengan jalan menggiatkan zikir. Yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk keramatan dan keluar biasaan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu penciptaan ungkapan yang pengertiannya sepintas samar, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujuinya, ataupun menginterpretasikannya dalam interpretasi yang berbeda-beda pula. Berikutnya kita masuk ke dalam materi ciri khusus dari tasawuf falsafi.
seperti ciri umum tadi, di bagian ini ada 4 poin juga, yakni yang pertama yaitu mengkonsepsikan ajaran-ajarannya dengan menggabungkan antara nilai rasionalitas dan perasaan. Yang kedua yaitu mendasarkan pada latihan-latihan rohaniah. Yang ketiga yaitu iluminasi atau bayangan sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat yang menurut para penganutnya itu bisa dicapai dengan melalui fana. Yang keempat dan yang terakhir yaitu selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang hakikat realistis dengan berbagai simbol ataupun terminologi filsafat. Dan dalam hal ini cenderung mendalam ke dalam panteisme, yaitu suatu teori yang berpendapat bahwa segala sesuatu merupakan perwujudan dari Tuhan. Kita masuk ke dalam materi berikutnya, yakni tentang karakteristik dari tasawuf falsafi. Karakteristik tasawuf falsafi ini lebih mengarah pada teori-teori yang rumit dan juga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, juga mengedepankan akal, dan ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Tasawuf ini adalah tasawuf yang berbeda dengan tasawuf lainnya, di mana metodologinya adalah sama menggunakan Al-Quran dan Ahlus Sunnah, tapi pendekatannya lebih kepada pendekatan rasional atau filsafat. Konsep ini disebut tasawuf falsafi karena sangat kaya akan pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi ajaran-ajaran dan konsepnya itu disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa yang lebih simbolik atau lebih filosofis. Jadi dari itu tadi dapat ditarik beberapa karakteristik dari tasawuf falsafi, yakni yang pertama yakni tentang konsep pemahaman ini gabungan dari rasional dan filosofis dan juga perasaan. Tasawuf ini sering mendasarkan pemikiran dengan dalil nakli, tapi diungkapkan dengan kata-kata yang samar sehingga sangat sulit dipahami oleh orang lain. Kalaupun bisa untuk diinterpretasikan kepada orang lain, cenderung akan kurang tepat dan sering bersifat subjektif. Yang kedua, yakni terdapat berbagai latihan-latihan rohaniah sebagai peningkatan moral untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga adalah tasawuf falsafi ini memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat sesuatu, yang menurut berbagai penganutnya itu dapat dicapai dengan metode fana. Yang terakhir itu adalah menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi yang ada. Jadi karakteristik dari tasawuf falsafi ini menunjukkan bahwa tasawuf ini memang benar-benar berbeda dari tasawuf yang pernah ada, seperti tasawuf sunni ataupun tasawuf salafi dalam kajiannya terhadap ilmu ketuhanan dan dengan metode pencapaiannya. Selanjutnya adalah konsep tasawuf falsafi. Konsep yang pertama yaitu konsep ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Dalam sebuah hadis berbunyi, ihsan adalah apabila seorang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalaupun tidak bisa melihatnya, maka yakin dan rasakanlah sungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ihsan itu pada intinya beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ihsan merupakan puncak keimanan. Pada taraf iman, seorang meyakini dengan sepenuh hatinya akan adanya Tuhan. Tapi ketika sampai pada taraf ihsan, seorang yang ihsan atau disebut muhsin akan merasakan kehadiran Tuhan di sepanjang hayatnya. Pengertian ihsan seperti itu bagi kaum sufi dijadikan dalil kuat untuk dapat mengabdi kepada Allah dengan penuh kedekatan yang tak terbatas. Kalimat seolah-olah melihatnya bagi kaum sufi bukan hanya berhenti pada kiasan belaka, tetapi telah menjadi spirit dan motivasi untuk beribadah dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh agama, seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Konsep tasawuf falsafi selanjutnya yaitu membedakan imajinasi, intuisi, dan hati. Imajinasi sendiri adalah daya kekuatan manusia untuk membentuk imaji atau gambaran yang tidak dapat diperoleh melalui sensasi atau penginderaan. Sedangkan intuisi merupakan daya atau kemampuan untuk memiliki pengetahuan segera dan langsung tentang sesuatu tanpa menggunakan rasio. Sedangkan hati sendiri memiliki fungsi yang sangat besar dalam menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Nah, konsep tasawuf falsafi ini digunakan untuk melatih kerohanian yang didasarkan pada rasa zauq. Rasa zauq sendiri adalah tentang rasa kehadiran Tuhan yang menjelaskan bahwa tidak ada batasan seseorang hamba dengan Sang Pencipta
sehingga tidak dapat dipahami baik secara akal maupun secara tidak masuk akal. Nah, konsep ini telah membawa para sufi pada kekuatan hati dan intuisi yang mengungguli peran akal. Ketika akal hanya berkutat pada tataran kesadaran, hati bisa menerobos ke alam ketidaksadaran atau alam gaib dalam bahasa religius. Sehingga mampu memahami pengalaman-pengalaman non-indrawi, termasuk pengalaman mistik atau religius. Ia bahkan bisa berkomunikasi melalui bahasa hati dengan makhluk-makhluk gaib seperti malaikat dan jin. Konsep tasawuf falsafi yang terakhir yaitu memahami dunia spiritual kaum sufi. Nah, para ahli banyak yang menganalogikan, salah satunya melalui peristiwa mimpi, yaitu sebuah pengalaman kejiwaan manusiawi tatkala dalam keadaan tidur. Nah, dalam mimpi seorang merasakan kehadiran sesuatu yang seolah-olah nyata dan bersifat fisik. Tetapi secara bersamaan, seorang itu juga mengingkari bahwa realitas atau sesuatu yang muncul dalam mimpi itu ternyata bukan nyata. Itu pun baru disadari tatkala sedang terbangun dari tidur. Melalui mimpi, seseorang dapat menghadirkan objek-objek fisik maupun non-fisik, seperti arwah orang yang sudah mati, jin, atau konon bagi orang-orang tertentu ditampakkan wujud malaikat. Nah, penggambaran ini hendak menunjukkan sebuah dunia atau realitas yang serupa dengan alam semisal, yaitu berupa alam antara fisik dan non-fisik, yang memungkinkan terjadinya pertukaran objek-objek dari kedua alam tersebut. Tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi. Tokoh yang pertama yaitu Ibnu Arabi. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah atau Ilah Haitami. Beliau lahir di Murcia, daerah Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Hijriah. Beliau tinggal di Hijaz dan wafat di sana. Pada tahun 638 Hijriah, karya Ibnu Arabi yang paling fenomenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 Hijriah. Ajaran-ajaran dari Ibnu Arabi ada 3. Yang pertama yaitu Wahdat Al-Wujud, yang berarti kesatuan wujud. Intinya ajaran ini itu wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari Kholiknya, wujud dari penciptanya. Kemudian ajaran yang kedua yaitu Hakikat Muhammadiyah. Ini merupakan lanjutan dari Wahdat Al-Wujud. Nah, menurut Ibnu Arabi, penciptaan alam semesta ini adalah pelimpahan dari wujud yang satu, yaitu Tuhan. Dari yang satu itu, lalu lahirlah sebuah wujud dengan segala proses penciptaannya. Kemudian, ajaran yang ketiga yaitu Wahdat Al-Adyan. Turunan ketiga dari Wahdatul Wujud, yaitu kesamaan agama. Dimaksudkan, yaitu semua agama itu adalah satu yang bersumber dari Tuhan. Tokoh selanjutnya yaitu beliau Al-Jilli. Bernama lengkap Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli. Lahir tahun 1365 Masehi dan wafat tahun 1417 Masehi. Beliau lahir di Gilan, provinsi di selatan Kaspi. Tempat lahirnya Jili atau Gilan, yang kemudian menjadi nama dari Al-Jili. Beliau adalah sufi yang terkenal di Baghdad. Beliau pernah berguru pada tokoh Thariqat Qadariyah yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi dari India. Ajaran dari Al-Jili adalah yang pertama yaitu insan kamil. Pemahaman tentang insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan bagai cermin. Seorang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. Kemudian ajaran yang kedua yaitu makomat. Al-Jili merumuskan tahapan atau tingkatan yang harus dilalui seorang sufi untuk mencapai insan kamil itu tadi, yaitu dengan makomat atau tingkatan. Tingkatannya yaitu ada Islam, iman, ihsan, sholat, syahadah, sidqiyah, dan kurbah. Tokoh tasawuf falsafi selanjutnya yaitu Ibnu Sabi'in. Beliau bernama lengkap Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr.
Beliau lahir tahun 614 Hijriah di Mursia. Ibnu Sabi'in adalah anak dari keluarga bangsawan. Namun, beliau memilih untuk mengasingkan diri dari segala bentuk kemewahan. Ajaran dari Ibnu Sabi'in ini, yaitu yang pertama adalah kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak adalah ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Ajaran beliau yang kedua yaitu menolak paham Aristotelian. Intinya, Ibnu Sabi'in ini berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Nah, konsep ini disusun untuk mencapai kesatuan yang mutlak tadi. Menurut Ibnu Sabi'in, logika ini menggunakan penalaran ketuhanan. Pemikiran ini membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat dan didengar sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.